Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Baik, kali ini adalah kita akan bareng-bareng belajar tentang adab atau tata krama murid atau seorang santri terhadap gurunya ya. Ini menurut Imam Muna Hujatul Islam Al-Ghazali ya, bahwa ada 10 adab atau 10 tata krama antara murid terhadap gurunya ya, menurut Imam Al-Ghazali. Tentu dalam proses pembelajaran murid sangat membutuhkan orang alim ya, atau yang umum disebut dengan guru atau disebut dengan ustadz atau bahkan disebut sebagai kiai ya. Maka murid dan orang alim ya itu sangat perlu berinteraksi ya antara murid dengan gurunya. Oleh sebab itu ya, ada beberapa adab-adab tertentu ya yang harus diperhatikan oleh seorang murid terhadap gurunya ya, seorang santri terhadap gurunya, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Imamuna Hujatul Islam Al-Ghazali ya dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, sebagaimana akan disebutkan atau akan kita bareng-bareng ngaji sebagai berikut ya. Inilah 10 adab murid atau santri terhadap gurunya. Yang pertama ya, mendahului beruluk salam ya. Seorang murid hendaknya mendahului beruluk salam kepada gurunya ya, atau kepada kiainya ya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, bahwa yang kecil itu memberi salam kepada yang besar, atau yang muda memberi salam kepada yang tua ya. Itu tata krama yang pertama. Jadi uluk salam dulu kepada gurunya atau kepada kiainya. Yang kedua ya, tidak banyak berbicara di depan guru ya. Banyak berbicara ya bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang di sekitarnya ya. Maka apabila hal ini dilakukan di depan seorang guru atau seorang kiai ya, maka bisa menimbulkan kesan ya, seolah-olah murid itu lebih tahu daripada gurunya ya. Maka ya, banyak bicara di depan guru ya, hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru atau perintah kiainya ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, daripada tata krama atau adab murid kepada gurunya ya, adalah berdiri ketika guru itu berdiri. Bila guru berdiri ya, murid sebaiknya lekas berdiri juga ya. Hal ini tidak hanya penting kalau ya guru memerlukan bantuan sewaktu-waktu ya. Misalnya uluran tangan ya agar segera bisa tegak berdiri ya. Tetapi ya juga merupakan sopan santun yang terpuji ya. Demikian pula jika guru duduk ya, guru kita duduk ya, maka sebaiknya murid atau kita juga duduk. Itu tata krama yang atau adab yang ketiga ya. Kemudian adab yang keempat ya, tidak mengatakan kepada guru ya, mengatakan bahwa pendapat fulan itu berbeda dengan pendapat Anda ya. Jadi ketika guru memberikan suatu penjelasan ya yang berbeda dari apa yang kita ketahui ya, atau yang pernah dijelaskan ya oleh orang lain ya, sebaiknya murid atau kita ya itu tidak langsung menyangkal ya, tidak langsung menyangkal penjelasan guru ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah sebaiknya si murid tadi meminta izin terlebih dahulu ya untuk menyampaikan pendapat orang lain jika berbeda dengan apa yang gurunya utarakan. Nah, jika guru berkenan ya,
maka murid tentu boleh menyampaikan hal itu ya. Itu adab yang keempat ya. Jadi tidak boleh mengatakan pendapatnya sampean salah gitu, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima ya, adab yang kelima ya, yaitu tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam majelis. Jadi kalau di dalam majelis itu tidak boleh bertanya-tanya kepada teman, apalagi ngobrol ya, itu tidak diperbolehkan ya. Dalam majelis taklim atau kegiatan belajar mengajar di kelas ya, murid hendaknya bertanya kepada guru ya, ketika ada hal yang belum jelas. Maka hal ini ya tentu lebih baik daripada bertanya kepada teman di sebelahnya ya. Lebih memilih bertanya kepada teman dan bukannya langsung kepada guru ya. Ini bisa membuat perasaan guru itu kurang nyaman. Nah, itu adab yang kelima ya. Kemudian dilanjut untuk adab yang keenam ya. Ini adalah tidak mengumbar senyum ya ketika berbicara kepada guru ya. Tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru ya. Bahwa guru itu tidak sama dengan teman ya. Dan oleh karenanya ya tidak bisa disetarakan dengan teman ya. Maka seorang murid itu harus memposisikan guru ya lebih tinggi dari teman sendiri ya, jangan disamakan ya. Maka sehingga ketika berbicara dengan guru ya tidak boleh sambil tertawa ya, atau senyum-senyum sendiri ya yang secara berlebihan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian adab yang ketujuh ya, adab seorang murid kepada gurunya ya, yaitu tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru ya. Jadi kalau misalnya murid itu ada yang tidak sependapat dengan guru, jangan langsung secara terang-terangan ya. Bisa saja seorang murid memiliki pendapat yang berbeda ya dengan guru ya. Jika ini memang terjadi ya, ada perbedaan pendapat ya, maka murid tidak perlu mengungkapkan perbedaan tersebut secara terbuka ya, sehingga diketahui oleh orang banyak ya. Lebih baik ya murid meminta komentar ya seorang guru, seorang kiai tentang pendapatnya yang berbeda ya. Jangan langsung ngomong di depan gurunya ya. Cara ini lebih sopan daripada menunjukkan sikap kontra ya, sikap menantang dengan guru di depan teman-teman. Itu adab yang ketujuh ya. Kemudian adab yang kedelapan ya, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri ya. Ketika guru hendak berdiri ya dari posisi duduk ya, mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah, karena mungkin dia itu sepuh, sudah sangat tua atau sudah tua ya, dan butuh bantuan untuk diangkat ya. Maka dalam keadaan seperti ini ya, murid jangan sekali-kali menarik baju gurunya ya dalam rangka memberikan bantuan tenaga ya. Yang bisa dia lakukan adalah ia bisa berjongkok untuk menawarkan pundaknya ya sebagai tumpuan ya untuk berdiri ya, atau sesuai arahan permintaan dari guru tersebut ya. Itu tata krama yang ke-8. Kemudian adab yang ke-9 ya adalah tidak menanyakan suatu masalah ya di tengah perjalanan ya hingga guru sampai di rumah ya. Maka jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan kepada guru ya, terlebih jika itu menyangkut pribadi guru ya, maka seorang murid itu menanyakan masalah itu ketika telah sampai di rumah ya. Cara yang seperti ini ya tentu saja ini berlaku terutama kalau perjalanan dengan menaiki kendaraan umum seperti itu ya. Itu adab yang ke-9.
Kemudian ya, tata krama atau adab seorang murid kepada gurunya yang ke-10 ya. Ini adalah tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ya. Ketika guru sedang lelah ya, jadi seorang murid tidak boleh banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika sedang lelah ya. Dalam keadaan guru sedang lelah ya, seorang murid itu hendaknya tidak mengajukan banyak pertanyaan ya, yang membutuhkan jawaban yang rumit ya. Misalnya ya, dalam hal ini ya dikhawatirkan itu guru kurang berkenan menjawabnya ya, sebab memang kondisinya si guru tersebut atau si kiai tersebut ya memang sedang lelah, sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan tenaga atau staminanya. Itulah beberapa adab seorang murid terhadap gurunya ya. Demikian ke-10 adab murid terhadap guru ya, sebagaimana dinasihatkan oleh Imamuna Hujjatul Islam Al-Ghazali atau Imam Ghazali ya. Maka jika diringkas ya, intinya ya, maka pada intinya adalah seorang murid ya itu hendaknya berlaku hormat kepada guru ya, baik dengan sikap-sikap tertentu ya, maupun dengan pandai-pandai menjaga lisannya. Jadi sikapnya harus dijaga ya, lisannya juga dijaga, dan ia hendaknya tahu ya kapan dan bagaimana ya sebaiknya ia berbicara kepada guru ya, termasuk ya ketika hendak mengajukan pertanyaan. Itu seperti itu. Demikian 10 adab murid terhadap guru. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat. Di sana sini banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.